Contohnya yang lagi viral Gus Miftah ya. Dan kebetulan memang beliau teman sekolah saya di MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa nusallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus sholat atau masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah sholat maghrib dan kajian rutin setiap malam Senin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis zikir atau majelis ilmu. Mudah-mudahan akan menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah mengikuti sunnahnya, juga bisa banyak bersolawat sehingga mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah adalah kita diberikan mulut atau lisan. Jadi manusia itu memiliki mulut atau lisan yang bisa digunakan dengan berbagai fungsi. Bisa untuk berbicara, bersuara, bisa untuk makan, bisa untuk nyanyi, bisa untuk zikir, bisa untuk membaca Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Binatang paling dia hanya bisa bersuara, sama makan, tidak bisa nyanyi. Kalau manusia satu mulut ini bisa bermacam-macam, bahkan ada yang bisa menirukan
suara berbagai macam binatang. Tapi sebaliknya binatang nggak bisa menirukan suara manusia. Nah, ini salah satu kesempurnaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bedanya manusia dengan yang lainnya, yaitu memiliki lisan. Maka pertama kita harus bersyukur kita diciptakan sebagai makhluk yang paling baik, sempurna, dan juga memiliki lisan yang multifungsi. Namun diingatkan, nikmat lisan ini kalau digunakan dengan baik, ini akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau lisan ini digunakan dengan keburukan, ini juga bisa mendatangkan kesengsaraan, bencana, celaka dunia dan akhirat. Maka ada istilah mulutmu harimaumu. Kemudian dalam hadis juga sudah diingatkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa saya angkat salah satu nikmat ini? Karena kadang kita lupa bahwa melalui lisan kita ini juga bisa mengangkat derajat kita, tapi juga bisa menjatuhkan derajat kita. Contohnya yang lagi viral, Gus Miftah, ya. Dan kebetulan memang beliau teman sekelas saya di MTS. Jadi ya saya juga banyak masukan, banyak kritikan. Kalau ada ustadz seperti itu, tapi biaya kayak koncoku. Kalau konco tetap tak belo, Mas. Tapi kalau ucapannya kita harus pelajari dulu. Dan dia memang juga sudah mengakui kesalahannya. Karena memang manusia al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Toh kalau kita mengakui kesalahan dan kita bertobat, innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Maka selagi kita masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk mohon ampun, ya mudah-mudahan diampuni. Nah memang dosa ya, dosa apa? Yang penting bukan dosa sombong ya, bukan dosa sombong, bukan dosa syirik. Ya ini mungkin karena memang kata-kata ya. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan masih ada kesempatan sebelum nyawa sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, maka Allah masih menerima taubat hambanya. Dan itu juga sudah diklarifikasi, terus memang gaya beliau dalam
dakwah seperti itu. Ya tadi betul, dari mulut ini bisa mengangkat derajat, juga bisa menjatuhkan derajat. Maka saking pentingnya mulut, ya, di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa alfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaq al-dhahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian amal kalian yang terbaik dan tersuci di sisi penguasa kalian, yaitu Allah, serta tertinggi dalam derajat kalian, juga lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, berzikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Kan ada amalan yang utama, yaitu amalan infak dibanding amalan yang lain. Nah, ini ada amalan yang lebih tinggi derajatnya, lebih suci dan lebih baik dari infak. Di hadis lain kan ada amalan yang lebih sangat utama, sangat dicintai Allah, yaitu infak. Nah, ini ada juga hadis yang menerangkan ada amalan yang lebih baik dari infak. Apa itu? Zikrullah. Maka melalui lisan kita ini kita bisa beramal yang sangat baik, yang sangat tinggi, yang sangat suci, dibandingkan dengan berinfak sekalipun, yaitu zikrullah. Para ahli mufassir, jadi amalan mulut kita ini dengan cara zikrullah. Zikrullah itu bisa dengan cara membaca Al-Quran atau dengan cara menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan cara zikir. Karena membaca Al-Quran juga berarti berkomunikasi dengan Allah. Kemudian kita menyebut nama Allah, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Ini juga berarti kita telah berkomunikasi, mengingat Allah. Ini juga dimaksud dengan zikrullah. Maka perbanyak lisan kita ini untuk membaca Al-Quran dan zikir. Ada zikir pagi, ada zikir
petang, ada zikir pada sholat, bahkan ada zikir ataupun doa pada peristiwa-peristiwa tertentu, ada hujan, ada angin, kemudian kita melewati tempat yang asing, angker, mungkin ya, itu juga ada zikir-zikirnya. Kemudian dalam hadis lain juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu muttafaq alaih, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita senantiasa ingat dengan Rabb kita, berarti hidup. Tapi kalau orang yang suka lupa dengan Rabb-nya, pemenang ratau sholat, ratau ke masjid, pasti lali kalau Gusti Allah. Iki padha mayit. Ya, mayit berjalan. Orang yang sholat aja kadang-kadang nggak ingat Allah, ingat kerjaan, apalagi nggak sholat. Orang yang ke masjid aja pikirannya di rumah, di kantor, apalagi yang nggak ke masjid. Padahal ini kan rumahnya Allah. Maka ngaji seperti ini ada hikmahnya. Ngaji cuma seminggu sekali. Kalau kita hanya ngaji di sini, toh nggak di mana-mana nggak ngaji, takutnya kita semakin banyak lupa dengan Rabb kita. Tapi dengan kita hadir di pengajian-pengajian, semakin kita sering diingatkan, ingat dengan Rabb kita. Karena perumpamaan tadi, orang yang suka mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya seperti orang mati dan hidup. Kemudian ada hadis lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sabiqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah qala adzakiruna Allah kasiran wadzakirat. Rasulullah SAW bersabda, telah mendahului mufarridun. Para sahabat bertanya, siapakah mufarridun itu? Beliau menjawab, yaitu kaum lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Jadi Bapak Ibu, nanti di akhirat, ya, mungkin juga di padang mahsyar, nanti ada golongan namanya mufarridun, yaitu golongan yang mendahului. Mungkin mendahului ketika dihisab, ketika dipanggil oleh Rasulullah untuk ke telaganya, mungkin dipanggil untuk segera ditimbang, dipanggil untuk menerima catatan amal. Itu mendahului. Mungkin juga mendahului nyampe ke surga. Siapa itu mufarridun? Yaitu orang laki-laki atau perempuan, tentunya beriman, yang suka menyebut nama Allah.
yang suka berzikir. Jadi kalau lisan kita digunakan untuk banyak menyebut nama Allah, baca Quran, zikir, ya, itu kita bisa menjadi kelompok mufarridun. Kelompok apa? Mufarridun adalah kelompok yang nyalip balap. Salib kabeh, Pak. Kaya bagi-bagi sembako. Sapa sing cepet tak dapat. Niki kok dhewe karena suka zikir ora usah ngantri-ngantri. Panggil dhisik. Karena suka menyebut nama Allah. Tapi menyebut nama Allahnya yang jelas. Ini kalau kelompok torekot kadang-kadang mungkin saking pengen banyaknya, akhirnya lafaz Allahnya kurang jelas. Karena ingin banyak, ya. Tapi karena ingin banyak akhirnya nggak pas lafaznya. Kalau lafaznya nggak pas, takutnya beda maknanya. Karena menurut dia yang penting hatinya nyebut nama Allah, walaupun lisannya enggak. Maka hati-hati lisan kita ini. Kalau dalam Al-Quran kan warattilil Qur'ana tartila, berarti dalam zikir pun harus tartil. Nggak boleh cepet-cepetan terus tidak tartil. Takut mengubah makna. Juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, menasihati para sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah menasihati kepada para sahabatnya, tentunya kepada kita juga, basahilah lidahmu dengan zikrullah. Ini bukan membasahi dengan teh atau kopi. Minum teh juga bisa sambil zikir, Pak. Bismillah dulu kan udah zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus zikir lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Mantap tehnya. Jadi jangan cuma mantap doang, tapi ada alhamdulillahnya, ada bismillahnya, itu juga zikir. Delok cewek ayu, zikir ora? Zikir piye? Jandan nom kese ayu, Pak. Basahi lisanmu dengan zikir, ya subhanallah, subhanallah. Ojo kur anu tok, tidak mengandung zikir. Wah, ayune rek. Masya Allah, Bu ya. Masya Allah, cantiknya. Subhanallah. Jadi ingat Allah. Karena kalau nggak zikir, berarti lupa. Siapa yang menciptakan manusia itu? Melihat laut, pemandangan pantai yang indah, kita berzikir Subhanallah.
Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maha suci bagi Allah. Kemudian ada lagi dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir atau hanya dengan cara mengingat Allah lah hati kalian akan tenang. Orang yang banyak zikir, insya Allah hatinya tenang. Semakin orang jauh dari Allah, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, semakin dia akan hatinya gersang, gelisah. Contohnya bersyukur aja, semakin orang itu banyak bersyukur akan tenang, karena dia menerima takdir, menerima qada, menerima pemberian Allah. Jadi dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Artinya tenang. Tapi kalau dia nggak bersyukur, tidak menerima pemberian dari Allah, ketentuan Allah, dia hatinya akan gelisah, was-was, kemudian berkeluh kesah. Apalagi kalau bab dunia kok kita lihat di atas kita, maka kita akan merasa gelisah. Kok saudaraku sudah banyak hartanya? Seharusnya bab dunia kita lihat di bawah kita, sehingga kita tidak gelisah. Justru kita bersyukur. Kalau bab akhirat, iya kita lihat di atas kita. Tuh kok ngajinya rajin, tahajudnya rajin, baca Quran sehari sejuz, infaknya, ini dari PB misalkan, infaknya luar biasa, itu kita boleh iri, cemburu. Kita lihat amalnya. Tapi kalau bab dunia, kita lihat di bawah kita yang nggak punya rumah atau belum punya rumah, yang kemudian dia belum punya kendaraan dan sebagainya. Jadi kita bersyukur. Nah itu. Kemudian ada manfaat berzikir. Di sini banyak sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menulis di sini manfaat berzikir, diantaranya menimbulkan kecintaan dan kedekatan kepada Allah. Kecintaan dan kedekatan kita kepada Allah. Dulu pernah kita sampaikan manajemen cinta. Cinta yang pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasulullah, cinta ketiga kepada orang tua, cinta keempat kepada sesama kaum muslimin, kemudian kelima sesama makhluk, bahkan sampai ke binatang. Itu manajemen cinta. Ada lagi manajemen hati ya, kalau Hakim ya. Ya salah satunya manajemen hati ya zikir ini, zikrullah. Ada juga sebenarnya manajemen kematian. Jadi Pak Min sudah belajar manajemen kematian belum? Jadi nggak hanya manajemen ekonomi Pak, ternyata ilmu manajemen itu kan ilmu mengatur ya, mengkoordinasi ya, mengkoordinir
proses ya. Bahkan manajemen kematian pun harus kita pelajari dari mulai sebelum kita mati sampai sesudah mati harus sudah kita persiapkan ya. Dari mulai manajemen cinta tadi sampai manajemen kematian harus sudah kita siapkan, sampai keluarga kita harus bisa mandiin Pak, itu sudah kita persiapkan. Jadi nanti kita meninggal, keluarga kita, istri kita bisa mandiin kita. Atau sebaliknya, anak-anak juga bisa ngurusi jenazah, bisa nyolatin. Karena kalau nggak di-manage dari sekarang Pak, bingung nanti bapaknya meninggal, keluarganya orang yang tahu ngurusin jenazah bingung. Tapi kalau ada keluarganya yang bisa, enak. Ya. Belum mentalkin, belum menyolatin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dalam hati. Jadi manfaat zikir kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghilangkan kegundahan, Pak. Jadi kalau sedih Bapak Ibu, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Kita enggak sendirian, kita ada Allah yang maha segalanya. Kalau kita miskin, ada Allah yang maha kaya. Kalau kita sakit, ada Allah yang maha menyembuhkan. Kalau kita susah, ada Allah yang maha memudahkan. Allahumma yassir walam tu'assir. Kalau kita salah, ada Allah yang maha memaafkan. Ada Allah yang maha ampun. Jadi hati kita tetap enggak gundah-gundah. Karena kita punya Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Kalau kita dikucilkan orang, kita dibenci orang, ada Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi dewe ora usah merasa berkecil hati kok orang yang seneng karo aku. Jane jenenge menungso, Pak. Sengit karo awake dhewe, mbok dhewe berbuat apik kaya apa bangga di sengit. Bangga dicacat. Tapi kalau Gusti Allah ya, proporsional. Kalau kita beramal baik ya Allah sayang. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kemudian yang ketiga, dalam hati ada kebutuhan dan kekurangan yang tidak dapat dipenuhi kecuali dengan zikir. Tuh. Jadi makanan hati kita zikir. Jadi ibarat tanaman itu kan harus disiram, dipupuk. Hati kita juga harus disiram. Biar hati kita hidup, nggak kering, nggak mati hati kita dengan cara zikir. Kemudian zikir adalah penyembuh dan obat hati. Tuh. Jadi zikir juga bisa menjadi obat, penyembuh obat hati. Kira-kira hati kita penyakitan apa enggak, Pak? Tuh. Banyak penyakitnya enggak? Ya tinggal kita petani saja. Kira-kira hati ini Dewi penyakitnya apa sombong, apa riya, apa dengki, apa ambisi, apa emosian, apa kikir, apa suka suudzon, apa suka ngeluh. Itu kan penyakit kabeh.
Nah kalau kita jarang zikir ya tambah jadi. Jarang ngaji seperti ini sampai kuat ya apa enggak? Penyakitnya mari-mari. Gawan wong kecil sampai saya pelit wae. Jadi kok nunggu sugih. Lah wis sugih apa enggak? Ya nek sugih. Ringane ora sugih apa enggak pelit. Berangkat biyen kok kerjane gur iri wae karo wong. Gantian diiri. Kalau dewe enggak iri diiriin. Maka ada wa min syarri hasidin idza hasad. Ngeri juga penyakit hati itu. Dewe semari enggak iri, wong lain iri karo dewe. Akhirnya awake dhewe digoleki cacate, difitnah. Masya Allah. Betul. Wa min syarri hasidin idza. Karena penyakit hasad ini bukan hanya penyakitnya orang yang enggak berilmu. Bukan orang yang enggak beriman, justru orang beriman itu punya penyakit hasad. Jadi jangan heran kalau di antara saudara kita sendiri kok hasad, iri karo dhewe. Padahal sholatnya bareng. Maka hati-hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian sedikit berzikir adalah tanda kemunafikan dan banyak berzikir adalah tanda kuatnya iman dan cinta kepada Allah. Masya Allah. Kalau ada orang kok zikirnya sedikit, berarti tanda-tanda orang itu punya sifat munafik. Ya. Maka dari mulai keluar rumah sampai pulang lagi itu tidak lepas lisan kita dari zikir biar kita ini terhindar dari sifat munafik. Ya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu. Kalau kita jarang zikir, lisan kita nggak basah dari zikir, takutnya yang ada nemplok pada diri kita sifat munafik. Ini ngeri. Kemudian seorang hamba jika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutnya di saat senang, maka Allah akan mengingatnya di saat susah. Terutama ketika ajal menjelang dan dalam keadaan sakaratul maut. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi senang, jangan lupa Allah. Nanti ketika kita susah, terutama ketika ajal, ya, sakaratul maut, Allah akan ingat kita. Maka kalau kita jarang sholat, jarang baca Quran, jarang taklim, Pak, bisa dipastikan awake dhewe kaya enggak butuh Gusti Allah. Apa meneh ekonomine lancar, usahane lancar, kok enggak dibarengi dengan sholat, ke masjid, taklim, baca Quran, dengarkan nasihat, pasti kita seolah enggak butuh Gusti Allah. Karena wis penak uripe. Takutnya pas dhewe susah, Gusti Allah enggak ingat kita, enggak mau nolong kita. Kemudian zikir merupakan sebab keselamatan dari azab Allah, turunnya ketenangan, datangnya rahmat
dan permohonan ampunan dari para malaikat. Masya Allah. Jadi sebab keselamatan dari azab Allah dengan banyak istighfar, la haula wala quwata illa billah, kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, itu bisa menghilangkan azab Allah. Bahkan Pak, saya praktekkan betul. Saya praktekkan. Kalau ada orang yang suka hasad, orang itu hatinya jahat, itu kita harus berlindung kepada Allah. Ya baca 3 qul, baca ayat kursi, atau baca la haula wala quwata illa billah. Itu kita nanti akan dibentengi, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan orang yang tadinya mau jahat kepada kita itu akan sendirinya mentah. Dulu saya di Jakarta kuliah itu banyak sekali kejahatan, modusnya macam-macam. Itu kalau kita pikirnya nggak kuat, ya, itu pasti kena terus Pak. Yang hipnotis, ya, yang copet tapi pakainya rapi, pura-pura juga jadi penumpang. Itu kalau kita tidak dilindungi oleh Allah pasti bisa kena. Maka betul, dengan zikir Allah akan menghilangkan bala bencana. Dilalah dewe langsung dikasih tahu kalau itu copet, terus akhirnya kita turun duluan. Terus hipnotis, dilalah dewe simpangan dengan orang yang suka hipnotis, akhirnya kita enggak kena. Karena hipnotis cuma ditempel gini aja bisa. Tahu-tahu kayak teman saya, masa ditempel semua ATM dikasihkan, bisa. Ada yang pura-pura jual obat gitu. Jadi memang kita harus banyak zikir pada Allah. Habis ya? Waktunya habis. Masih banyak ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ternyata dari sini aja mulut ya luar biasa kalau kita bisa mengamalkannya. Jadi hati-hati, kita juga sudah diberi nikmat berupa mulut, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Tentunya Bapak Ibu mohon maaf, nyuwun ngapunten apabila enten tepate, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار، كالنار وضية.